kena kusta yang itu barusan dibaca, yang diibaratkan barusan orang Bang yang Zuma kena suruh baca kutukan itu tentang akibat orang yang berubah dosanya. setia, Bang Zuma. Apakah berubah Iya, setia menjadi kusta? jadi gini Bung. Orang yang kena kusta itu dikategorikan orang yang kena kutuk akibat daripada dosa. Sehingga orang ini kalau mau ditahirkan harus dikuduskan dengan darah domba, dengan darah hewan. Karena itulah kemudian orang Yahudi ketika mempersembahkan bukan manusia, tapi yang dipersembahkan itu adalah hewan. Bill, coba tes suara kamu. Ada yang bilang ini nggak ada suara kamu, Bill. Ya memang tadi Jadi sebenarnya begini. tidak tadi. Oh, udah ini nggak, aku baru baca typing. Oke. Ada yang bilang Jadi, suara Billy nggak ada. Oke, jadi sebenarnya di Suma-Suma tidak bisa membedakan mana persembahan, mana kata mempersembahkan. Persembahan Esau kepada Yakub itu bukan berarti dia melakukan korban bakaran. Itu persembahan Esau kepada Yakub itu dalam kitab Kejadian. Harus dibedakan. Ya, dia memberikan sesuatu harta itu adalah persembahan. Sesuatu harta milik kita untuk Tuhan itu dinamanya persembahan. Bisa dalam waktu, dalam uang yang dikenal dengan perpuluhan, atau bisa juga dengan persembahan terpadu 5%, itu persembahan atau yang kita lakukan. Tetapi kalau dikatakan mempersembahkan korban bakaran, itu lain lagi. Itu berbicara korban. Jadi ada dua makna konteks yang tidak dipahami oleh Suma ini. Dia buta konteks. Jadi saya harus jelaskan bagaimana kata mempersembahkan dan persembahan. Dia tidak paham. Terus saya harus ngomong apa? Biarkan aja dia berpikir halusinasinya yang tinggi. Jadi gitu. Sekarang Ya, gini, mau dia apa lagi? Sekarang secara keseluruhan Musa itu mempraktekkan korban apa? Manusia kah atau hewan? Sudah Mau dia dijelaskan korban tadi bakaran, lebar. mau dia korban bakaran, mau dia korban penebus salah, atau apapun itu, karena korban bakaran itu juga adalah penebus salah. Nah, dia hewan kah atau manusia? Ayo Bill. Suma kau harusnya bertanya. Oke. Harusnya kamu harus belajar ya. Dalam nubuatan Yesus itu disalib. Insaf mengenai Udah larinya kemana itu? Enggak, kan ini saya ngambil Matius 8 nomor 4 tuh. Alasannya tidak ada hubungannya dengan penyakit kusta. Nah, tak ajarin. Terus apa? Maknanya apa lagi yang kau ingin gali? Maknanya penebus salah itu di dalam ajaran Yesus ya hewan, bos, bukan manusia. Makanya aku bilang Kristen itu ajarannya beda dengan ajaran Yesus. Lanjut. Nah, Matius telah korban agung itu berbicara mengenai nubuatan. Jadi maksudnya Yesus mengajarkan domba hewan. Kalian mengajar penebusan dengan hewan. Kalian mengajarkan penebusan dengan Yesus gitu, dengan manusia. Gitu. Akibat daripada Anda mendapatkan yang Anda katakan nubuat di dalam kitabnya orang Yahudi gitu maksudnya. Kenapa Yesus tidak mengajarkan dirinya gitu? Sudah. Tadinya itu udah selesai dulu kamu bicara sepuas-puas. Enggak, masalahnya Yesus memberikan contoh Matius 8 nomor 4, penebusan itu harus berdasarkan ajaran Musa kata Yesus. Kok kalian justru kayak ajaran barbar, harus manusia yang jadi korban Oke. Sekarang sudah enggak? Pertanyaan kamu sudah enggak? Kamu standby dulu, saya mau jelaskan. Oke, silakan. Oke.
kita mulailah saudara-saudara semua bagaimana bahwa pengorbanan Yesus di kayu salib itu sesuai dengan nubuatan Yesaya dan beberapa kitab penyampaian oleh para nabi. Ini tidak dipahami bahwa di dalam penjelasan Yesus itu tentunya Allah telah bernubuat kepada para murid untuk bisa menjelaskan tujuan dari apa yang telah dilakukan Yesus sebagai sebagai domba anak Allah, sebagai korban penebusan. Ini tidak dipahami oleh orang Islam yang karena mereka tidak membaca dan memahami kitab Taurat. Contohnya, ya Al-Quran tidak bisa menjelaskan bahwa Allah itu maha kasih, maha sempurna. Mereka tidak bisa menarasikan pembuktian bahwa Allah maha kasih dan maha sempurna. Penebusan dosa ini membuktikan Allah itu maha sempurna dan maha kasih. Artinya Allah dalam Keluaran 20 ayat 17, Allah telah membuat suatu statement, aturan di Taman Eden di mana manusia itu tidak boleh makan buah terlarang, itu akan mati. Kemudian daripada hasil perbuatan dosa untuk layak hidup suci di depan Allah, manusia harus melakukan korban penebusan, yaitu dengan darah binatang. Itu sudah ada. Ini yang tidak dipahami. Tetapi kalau mereka memahami tentang kitab Taurat di mana Allah itu tidak mau melawan perkataannya sendiri, di mana manusia itu akan bangkit dengan iman dan kepercayaan, dengan iman dan perbuatan yang takluk akan Allah, itu pasti dipahami oleh Islam. Tapi kenyataannya Islam tidak membaca. Contoh, di dalam penciptaan, struktur penciptaan manusia, di dalam surat Al-Quran mengatakan bahwa segala sesuatu yang hidup itu akan mati, ya. Jadi manusia itu diciptakan dengan mati. Sedangkan dalam narasi Alkitab bahwa manusia itu diciptakan dengan kesempurnaan, berarti manusia itu serupa dengan gambar Allah, yang dimana manusia itu diciptakan dengan kekekalan, tidak mengenal kematian. Tetapi karena dosalah yang membuat manusia itu mati. Dalam pemikiran Suma bahwa Allah bisa saja kun fayakun bangkit, benar, tetapi Allah sudah melawan perkataannya sendiri agar tidak menepis aturan Allah dan bisa menunjukkan bahwa Allah maha kasih. Maka Allah melakukan pengorbanan, yaitu penebusan, dengan istilah penebusan. Makanya kan dalam Alkitab mengatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Itu bukti kemahakasih Allah yang tidak ada dalam, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan mati melainkan hidup yang tidak kekal. binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, yang kekal. Ya, narasi ini tidak terdapat dalam kitab yang lain, ya. Bahwa darah itu sebagai penyucian, yang dahulu itu adalah darah binatang, sekarang adalah darah Yesus Kristus. Darah Yesus Kristus. Nah, bagaimana kamu bisa paham jika kamu dalam Al-Quran kamu tidak mempunyai bukti bahwa Allah maha kasih? Coba kau narasikan bahwa Al-Quran menceritakan Allah maha kasih. Buktikan dulu dalam Al-Quran apa bukti Allah maha kasih dalam Al-Quran. Saya tunggu. Allah maha kasih dan maha sempurna. Perbuatan apa yang bisa dipertanggungjawabkan oleh Al-Quran bahwa Allah itu maha kasih dan maha sempurna? Saya tunggu. Oke. Jadi begini, Bill, ya, Anda nggak bisa menutupi ya sesuatu yang hanya bersifat ajaran di luar daripada pengajaran Yesus dengan Anda mencari alasan masuk ke Al-Quran. Damaikan dulu ajaran kalian ini dengan ajaran Yesus. Nggak bisa. Tunggu, sabar. Ini giliran saya. Imamat 19 nomor 22. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah di hadapan Tuhan, karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia beroleh pengampunan dari dosanya itu. Jadi Yesus dan kawan-kawannya, muridnya, nabi sebelum dia mengajarkan untuk melakukan penebusan salah itu dengan korban hewan. Gak ada itu korban manusia, gak ada. Jadi Anda mendapatkan ajaran korban manusia itu adalah ajaran yang memang dikhususkan kepada Romawi Yunani, bukan diajarkan kepada orang-orang ahli Taurat, diajarkan kepada Bani Israel, bukan. Bani Israel tidak mengenal korban manusia. Tapi kalau Romawi Yunani jauh sebelum Kristen ada, memang sudah mereka pahami ajaran itu. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, berbicara tentang ajaran kasih di dalam ajaran agama Islam, wujud kasih sayang Allah
itu adalah dengan cara memberikan aturan main. Memberikan aturan. Layaknya aturan itu adalah sebuah undang-undang. Sudah Pak, nggak usah framing, nggak usah ini. Biar kan saya ditanya tentang Islam kan? Pilih jawab. Enggak, biarin dulu. Biar Bibi sudah nggak berdaya, Bu. Ibu nggak bisa mengharap dia lagi. Udah jangan disiksa Bibinya, kasihan. Jadi lanjut. Iya, saya tahu Anda tidak sanggup. Jadi gini, wujud kasih sayang Allah kepada manusia, dia menurunkan hukum-hukum aturan main, Bu, kepada manusia. Oke, makanya pada saat dia hanya berpihak kepada satu golongan, yaitu Bani Israel, dia hanya menyatakan diri kepada Bani Israel. Makanya ajaran Bani Israel itu selalu kepada Bani Israel tok, tidak ditujukan kepada seluruh umat manusia. Nah, ketika kasih sayangnya itu menyeluruh kepada hambanya, barulah kemudian ajaran itu diperuntukkan kepada seluruh manusia. Itulah hukum-hukumnya. Nah, wujud kasih itu, saya katakan, wujud kasih itu adalah datangnya aturan main dari pencipta langit dan bumi untuk manusia, agar manusia itu terselamatkan. Harus mengikuti aturan mainnya. Baca Ulangan 11 nomor 1. Allah memberikan aturan main, wujud kasihnya, dia harus ikuti ketetapan, aturannya, ketentuannya, hukum-hukumnya. Itu kalau kasih kepada Allah. Kasih kepada Allah, mentaati aturannya, maka manusia itu akan diselamatkan. Coba Anda tanya Yesus dalam kitab saudara, bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia? Bagaimana cara Allah memberikan hidup kepada manusia? Dengan cara melaksanakan dan taat kepada perintah-perintahnya. Itu Ati'ullah wa ati'ur rasul. Makanya Al-Quran dikatakan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika engkau mencintai penciptamu, pencipta langit dan bumi, ya, maka kata Allah, ikutilah Rasulullah Muhammad SAW. Niscaya Allah akan mencintaimu, niscaya Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Wujud kasih sayangnya jelas. Nah, sekarang Anda ngajarin membuat korban manusia ini apa ini? Sementara para nabi termasuk Yesus mengajarkan. Ya, sudah biar dijawab dulu. Saya minta apa bukti Allah Subhanahu wa taala itu maha kasih dan maha sempurna. Itu yang saya minta. Kau tidak menjawab, Suma. Saya kan sudah jelaskan. Kasihnya Allah itu seperti kepada Musa, memberikan aturan main kepada makhluknya supaya makhluknya mengikuti aturan main itu. Barang siapa di antara makhluknya tidak mengikuti aturan mainnya, maka dia terkutuk. Apakah dosanya dilimpahkan kepada ahlul milal? Sabar, oke. Sekarang begini. Ahlul milal kan sudah diperintahkan untuk taat kepada Yesus. Kenapa kalian tidak taat? Itulah akibatnya. Mana buktinya? Dan Yesus sendiri mengatakan, Yesus sendiri mengusir kalian. Dilimpahkan juga dosa-dosa orang Islam kepada Nasrani dan Yahudi, itu kasih Allah. Betul. Karena mereka tidak menyembah Allah. Kan gitu. Nah, sekarang yang diusir yang diusir oleh Yesus siapa? Islam atau Kristen? Karena Islam itu baru muncul di abad berapa, Bang? Tunggu dulu. Yang diusir Yesus itu siapa? Islam atau Kristen? Tidak ada yang Yesus usir. Menurut Bang Suma siapa? Orang Kristen dong, bermujizat demi namaku, ya demi namamu, bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Apa kata Yesus? Nabi palsu. Itu tentang nabi palsu. Nabi palsu. Oke, kita berbicara mengenai nabi palsu. Nabi palsu itu berasal dari mana menurut Yesus? Nabi palsu menurut ajaran dalam Yeremia itu ada nabi yang dikasih racun. Dari Yesus dulu. Jangan sampai Anda ketabok nanti Yesus minum anggur sebelum dia disalib, langsung mati dia di situ. Enggak. Kau baca lagi kalau dia minum anggur, artinya nabi palsu, nabi yang diberikan racun oleh Allah. Itu nabi palsu. Itu dalam nubuat. Nah, sekarang apakah Anda ingin mengatakan bahwasanya Yesus diberi anggur langsung mati itu dia diracun? Enggak, Yesus mati ketika dia mengatakan, aku serahkan nyawaku, baru dia mati, bukan karena minum racun. Kenapa dia mati? Padahal dia sudah mengatakan, aku tidak akan minum anggur kecuali nanti di kerajaan Tuhan. Tapi kenapa dia minum anggur setelah dia masuk setelah sejenak sebelum dia disalib? Sabar dulu, kita kembali lagi. Apa bukti kasih Allah kepada seluruh manusia? Diberikan hukum-hukum, ya, diberikan hukum-hukum. Buktinya negara-negara Belanda, negara-negara Eropa, negara Amerika yang tidak mengenal ajaran Islam mempunyai aturan lebih baik daripada negara-negara Islam. Bagaimana kau ini semua? Kamu bilang ya kasih Allah itu, kemaha kasih Allah memberi aturan-aturan.
banyak emang negara yang tidak mengenal aturan Islam sudah kacau. Cobalah kau berpikir lebih luas lagi. Alasan kamu mengatakan bahwa Allah Maha Kasih dengan coba tunjukkan negara-negara yang mana yang kemudian menjadikan Kristen sebagai asas negara. Negara mana itu? Coba saya mau tahu. Sekarang saya mau tahu negara mana juga yang menjalankan syariat Islam. Cuma di Indonesia ini aja syariat Islam loh yang diberlakukan. Di mana negara Indonesia melakukan syariat Islam? Di Indonesia aja itu sebagian besar menggunakan syariat Islam, mulai dari Pancasila, mulai dari konsep undang-undang dasar. Oi, Pancasila itu tidak ada hubungan dengan Islam. Pancasila siapa itu didasari. Siapa bilang? Pancasila dibentuk oleh apa? Empuk dari filsafat dari empuk nih. Iya, nggak apa-apa Bu Noni. Kasihan si siapa si Billy kalau menetap. Mungkin kalau Bang Zuma mau bicarakan syariat hukum Islam di Indonesia, mungkin lebih tepatnya mengarahnya ke Aceh aja, Bang. Kalau di Indonesia ini ketuhanan yang Maha Esa itu jelas sekali kan? Ya kan? Bahwa kemerdekaan ya. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia. Supaya kamu ini bikin malu bangsa Indonesia, maka saya katakan kalian nggak paham Pancasila itu akarnya dari mana? Dari kerajaan apa? Kerajaan Hindu sudah ada Pancasila. Itu semua dari kitab apa? Jadi Hindu ini mengajarkan tentang Pancasila Allah, ketuhanan gitu ya? Yang Maha Esa itu tidak berbicara tentang sifat-sifat Allah. Paham kau? Jadi jangan kau bicara bahwa Pancasila adalah kalian mempelentir Pancasila. Karena Pancasila itu tidak berdiri karena satu agama. Terlalu malulah untuk mengklaim. Iya, tapi asas-asasnya itu tidak berdasarkan Trinitas, kawan. Iya, tidak berdasarkan Islam. Kembali ke poin Pak Bang Billy, kembali ke poinnya. Bu Noni ini selalu mau siksa Bang Billy. Kasihan Bang Billy. Saya minta dari tadi. Saya minta di mana bukti Allah Maha Kasih. Kamu bilang diberi hukum-hukum. Negara-negara yang tidak mengenal Al-Quran dan Islam juga baik aturannya. Kenapa sih? Coba apa buktinya bahwa Allah Maha Kasih itu? Kau berpikir lebih luas lah. Allah Maha Kasih, coba lihat Allah Maha Kasih. Ya kan? Dia memerintahkan seluruh manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Allah menciptakan jin manusia hanya untuk menyembah, beribadah kepadanya. Tapi ada sebagian manusia. Dalilnya mana? Itu aturan mainnya udah kayak main PUBG. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Itu dalil. Dalil apa? Itu dalil Al-Quran. Itu dalilnya Bang Zuma. Jadi aturan mainnya itu lebih kepada bagaimana itu Bang Zuma? Oke, saya tanya lagi. Dengar dulu. Allah menciptakan manusia untuk kemudian beribadah kepadanya. Tapi ada di antara manusia tidak beribadah, tapi tetap aja dikasih oksigen. Itu wujud kasihnya kan? Tetap aja dikasih rezeki. Bang Zuma izin. Kasihnya yang bagaimana lagi Bang Zuma? Apakah wujud kasih Allah dengan melimpahkan dosa-dosa Muslim kepada Yahudi Nasrani itu wujud kasih Allah juga? Jadi, iya jelas dong. Allah itu Maha Pengasih. Allah itu Maha Pengasih. Dia sayangi semua Dia menyayangi semua hamba-hambanya. Bukan hanya Islam yang disayangi Allah itu. Semua ciptaannya itu disayangi. Tapi makanya Allah mengatakan di dalam Al-Quran. Oke. Bang di dalam Al-Quran itu ayatnya mana? Tadi kan sudah saya bacakan Ibu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Artinya apa artinya? Itu ayat-ayatnya. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Itu disebutkan di tahun berapa? Al-Quranul Karim itu yang mengatakan itu. Iya, itu ayat di tahun itu memang sudah umum dibawakan oleh semua penceramah itu Bang Zuma. Maksud saya gini, aturan main. Berarti kan aturan main kan bukan cuma menyembah saja. Hal-hal lainnya ada nggak aturan main yang seperti Allah berikan kepada Musa? Ada. Makanya manusia itu hablum minallah wa hablum minan nas. Bukan. Manusia itu harus minan nas. Ini yang menarik Bang. Apakah hablum minan nas dengan mengusir Yahudi dari tempat duduknya juga hablum minan nas itu? Ya sama seperti Tuhan ketika datang kepada Musa. Musa
diperintahkan untuk membunuh siapapun, bahkan apapun yang bernyawa harus kamu bunuh. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas di atas tempat yang ditunjukkan kepadamu. Pertobatan mereka, tetapi mereka tidak mau bertobat. Ya sama seperti ini. Sama. Dan di situ beda Bang Zuma, karena para ahlul kitab itu di situ orang-orang yang memuji Tuhan, bukan orang tidak menyembah Tuhan. Siapa bilang mereka yang kemudian berkhianat terhadap perjanjian? Bukan, ini berkhianat kepada perjanjian apanya Bang Zuma? Perjanjian yang mereka adakan antara, dengar, perjanjian yang dilakukan antara umat Islam dan juga orang-orang Yahudi dan Nasara pada masa itu, mereka kemudian ingkari. Iya, udah. Itu untuk umat di tahun berapa? Sabar. Saya fokus. Mulai panik. Kesimpulan saya untuk sementara, Yesus dan para nabi itu tidak pernah mengajarkan untuk melakukan penebusan dosa dengan membunuh manusia. Itu poin saya. Saya fokus begini. Kamu tidak akan paham mengapa Yesus ditebus, karena faktor pertama. Tidak pernah diajarkan. Tidak pernah diajarkan oleh, bahkan Yesus mengajarkan untuk melakukan penebusan dengan tebusan yang dilakukan oleh Musa. Oke, tidak diajarkan tapi dinubuatkan. Oke. Dinubuatkan gimana? Anda saja yang mengambil kitabnya orang Yahudi mencocok-cocokkan dengan konsep Kristenmu. Oke. Kalau itu Anda katakan dinubuatkan, orang Yahudi lebih tahu kitabnya. Dengar Kalau berbicara kayak gini kayaknya nggak akan ada habisnya. Bagaimana kalau bikin timer aja? Karena kalau berbicara seperti ini kayak orang di warung kopi gitu. Ya kan kalian begini saya sendiri, Bos. Kan hanya klaim-klaim Zuma aja, nggak ada. Ya sama seperti kalian mengklaim bahwa itu nubuatan. Yang lebih tahu tentang itu Yesus, bukan kalian. Zuma, gitu dong. Banyak kau sebutkan ayat. Bang Zuma ketika kita minta ayat tentang Maha Kasih, mana itu ayatnya? Terus kalau Bang Zuma kasih kita ayatnya di mana dalilnya? Allamal Quran. Itu surah kasih sayang aja ada di dalam kitab kami. Di dalam kitab kalian nggak ada tuh surah kasih sayang. Berarti bukan Maha Kasih. Sabar. Kok bukan Maha Kasih? Ayatnya. Tuhan sudah Maha Kasih. Allah mengatakan kebenaran itu telah datang dari Tuhanmu. Yang mau beriman silakan beriman. Yang mau kafir silakan kafir. Itu Maha Kasih namanya. Sabar. Cuma saya tanya. Tidak ada paksaan. Seperti di agama kalian. Yang tidak percaya dihukum. Kan gitu. Saya tanya loh, di mana Maha Kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kepada manusia? Yang dari tadi kamu cuma jawab dikasih hukum-hukum, sedangkan hukum Islam itu tidak dirasakan oleh seluruh umat manusia. Oke? Salah mereka. Kenapa mereka tidak mau mengikuti itu? Sementara di kitab-kitab sebelumnya kasih sayang Tuhan itu diceritakan dengan cara apa? Dengan cara apa Tuhan mengasihi manusia, Bani Israel? Dengan cara apa? Dengan cara memberikan hukum-hukum. Paham tidak Anda? Diberi hukum-hukum adalah itu cara kasih sayang. Kau ini ada saja betul. Nah, inilah kalian. Inilah yang perlu. Ulangan 11 nomor 1. Coba Anda baca. Nah, ini bagus Anda bertanya begitu. Sekarang di mana ayat mana mengatakan karena saya mengasihi kamu saya kasih aturan? Ayat di mana itu? Loh, Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Kok larinya ke ayat kita? Kenapa larinya ke ayat kita? Oh, di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an. Iya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfikun. Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lo kok asumsi itu ayat Al-Quran? Kan minta ayat Al-Quran. Artinya apa? Itu ayat Al-Qurannya untuk apa? Mengerti makna apa untuk manusia? Al-Quran itu diberikan untuk sebagai hukum kasih sayang Allah kepada manusia. Oke, Tuhan mengatakan untuk kasih sayang semua manusia. Di tahun berapa itu dideklarasikan, didengarkan? Berarti jadi gini. Makanya kukatakan kepada saudara.
Makanya aku katakan kepada saudara, kasih sayang Allah itu diberikan kepada Adam pertama kali. Apa yang diberikan oleh Allah sebagai wujud kasih sayang Allah kepada Adam? Mana ayatnya? Mana dalilnya? Diberikan perintah kan? Dikatakan. Wa izqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Baca kitab Kejadian. Diucapkan. Kok larinya ke Alkitab? Kenapa larinya ke Alkitab? Aku kasih Al-Quran, kalian tidak bisa nih. Aku kasih Al-Quran, kalian tidak bisa. Iya, ayat. Kalian bilang saya berasumsi. Wujud daripada kasih sayang Tuhan kepada Adam, saya kasih dalam kitabnya Yahudi supaya kalian paham. Tuhan memberikan aturan kepada Adam. Adam, jangan kau mendekati buah ilmu pengetahuan. Itu wujud sayang atau bukan? Iya, oke. Wujud sayang atau bukan? Iya, sayang. Sekarang tahun berapa? Jangan kau berzina. Itu wujud sayang atau bukan? Sayang. Jangan kau mencuri. Itu wujud sayang atau tidak? Nggak usah lari. Orang tua kalau dia menyayangi anaknya, semakin dia sayang anaknya, semakin banyak aturannya. Percaya enggak? Sayangnya itu di tahun aturan berapa? Orang tua yang tidak menyayangi anaknya tidak akan punya aturan. Nah, agama kalian tidak punya aturan. Iya, ayo. Itu disebutkan di tahun berapa? Gak usah larinya ke Alkitab. Bang Cuma dari tadi yang kita tanya dari Alkitab, bukan kita malah larinya ke Alkitab. Ya ampun. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a ayatnya. Minta ayat Al-Quran, tak kasih ayat Al-Quran. Dibilang asumsi. Dibacakan untuk siapa di tahun berapa? Iya. Ayatmu itu diucapkan untuk siapa di tahun untuk berapa? Untuk seluruh umat manusia dong. Orang yang di sebelumnya sudah mati, Allahmu absen. Orang yang sebelumnya dikasih aturan dong. Namanya Torah. Sesudah Torah dikasih kemudian Injil. Bang Cuma, mana dalilnya? Dibaca dulu, dibaca ini dalil, Ibu, saya sudah terdengarkan ke Ibu. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min. Iya, dibuka Pak, gitu biar dibaca. Gitu loh. Oke? Udah nih. Udah ada jelas sekali nih. Kok asumsi? Dalil Al-Quran kok dibilang asumsi, Bu? Gimana sih, Bu? Kok dibaca dulu, dibuka. Jangan persamakan dengan agama kalian terhadap kitab kalian. Kamu buka pikiranmu ya. Kamu bilang buka itu pikiran dalil. Gimana? Anda tanya apapun saya babat habis. Iya, Anda tanya Bible saya babat habis. Ini kamu jawab. Justru Anda yang tidak ada pikiran terbuka. Yesus mengajarkan korbannya itu hewan. Kenapa jadi manusia jadi korbannya? Larinya kalau dibuka pikirannya dibilang lari. Giliran ditanyain tentang kebenaran kitabnya dibilang lari. Lama-lama saya dikit sini. Dalilmu itu disebutkan di tahun berapa dan untuk siapa? Hanya dua aja pertanyaannya. Oke, saya kan udah jawab tadi karena mulut Anda tidak mau berhenti. Kalau saya ngomong, Anda ngomong juga. Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Loh, itu kan dikatakan tahun berapa saya tanya? Dalilmu tadi. Dengar dulu. Di abad ke-6, wahyu pertama itu datang kepada Allah. Iya. Lalu kemudian diteruskan sampai sekarang. Dan kemudian Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh umat manusia. Torah, Zabur, Injil hanya untuk Bani Israel. Pertanyaannya lagi, lanjutan pertanyaannya. Orang yang sudah mendahului, sudah mati di zaman-zaman ke belakang itu tidak mendengar dalil yang kamu ucapkan tadi, karena itu berada di tahun 600. Artinya gini loh, maksud saya begini loh, kalau kamu pintar ya. Allah mutur libur ribuan tahun, baru nongol di tahun 600 nyebutin dalil. Gak ada gunanya, yang lain sudah pada mati di sana nggak mendengarkan. Oh enggak, salah kamu, salah. Tuhan saya sudah datang kepada Adam, sudah datang kepada Abraham, Lut, Musa dan semuanya. Gini. Buktikan satu aja ya umat manusia, umat Allahmu, hamba Allahmu di tahun 500 aja, nggak usah di tahun 600. Lah itu dia datang kepada nabi-nabi. Siapa terakhir dia datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Terakhir dia mengangkat Nabi Isa ke sisinya ketika orang Romawi ingin membunuhnya. Itu terakhir karya yang nyata di hadapan manusia. Itu nggak punya prasejarah. Oke. Kamu tuh nggak ada. Paham ya kalian? Aja udah berbeda di tahun 400. Itu menurut kalian kan Kristen. Kalian bukan penganut ajaran samawi. Kalian itu sopo. Nyambung ke Yesus aja kalian nggak? Kamu nggak bisa buktikan Allah di dalam siapa? Nggak bisa. Masih itu nggak ada yang menyebutkan Allah SWT. Kamu cari sampai botak berjenggot. Kalau nyebut Yesus ada nggak? Musa nyebut Yesus nggak?
Siapa di mana disebutkan Yesus? Gak usah lari-lari lah. Gak usah lari-lari lah. Gak usah lari-lari. Kembali ke poin. Gak usah melebar kemana-mana. Oke. Fokus dulu ya. Fokus. Ayo. Hadapi saya dengan ilmu. Jangan cuma klaim nangis. Sabar, Bibi. Oke, jadi fokus. Hadapi saya dengan ilmu, kawan-kawan Kristenku yang kita bahas yang tadi, Bang Billy, yang kita bahas tadi kepada cara penebusan dosa menurut Yesus itu seperti apa? Oh, nggak bisa. Itu kan yang tadi belum kelar. Dan kalian menutup diri selamanya kalian itu ingin buta. Oke, dengar dulu, fokus dulu kepada saya. Oke, saya mengatakan ketika saya menyayangi pacar saya akan memberi dia itu gift, hadiah, suatu yang membuat dia itu bisa bahagia. Nah, sekarang saya tanya, apa bukti kemakasih Allah? Bukan kebahagiaan, tapi aturan yang dia berikan. Oh, iya jelas dong. Jelas dong, karena ada jannah, ada neraka. Yang taat kepada perintahnya masuk ke dalam surga, yang ingkar terhadap perintahnya masuk ke dalam neraka. Tanya aja Yesus, pasti dia bilang gitu. Sebentar dulu, sabar ya. Jadi di sini Allah memberikan kamu itu sesuatu yang bisa membahagiakan, yaitu reward atau hadiah. Oh iya, Yesus juga mengajarkan itu. Yesus memberikan hidup yang kekal kepada siapa? Kepada yang mentaati perintah Tuhan. Nah, baca Matius 16:17. Nangis. Udah melebar kemana-mana ini. Kembali fokus. Kalian kan Kristen nih, jadi harus saya sadarkan melalui ajaran Yesus. Fokus ke poin, jangan melebar kemana-mana. Fokus. Katanya pintar. Apa yang ditanya, apa yang dijawab. Semua. Kau ini berubah sedikit semua. Apalagi yang saya sedang menjawab, teman-teman, wujud kasih sayang Allah kepada manusia, Allah memberikan aturan main. Ketika kemudian Allah mencintai Adam diberi aturan main. Ketika Tuhan mencintai Musa memberikan Tuhan memberikan aturan main. Nah, ini yang tadi itu belum kelar, kembali ke poin. Ini udah kelar ini. Jadi ketika Tuhan pencipta langit dan bumi menginginkan pernyataan kasih sayangnya kepada hambanya, maka Tuhan memberikan aturan-aturan main agar hambanya itu terselamatkan. Oke, berarti yang terpoin jelas di tahun 600 ke atas ya. Di tahun 600 ke bawah nggak selamat ya cuma ya. Coba kau ingat. Oh, bukan begitu, Bosku. Bukan begitu, Bosku. Bukan Bosku gimana? Kau bukan begitu, Bosku. Tidak ada hukum bagi mereka yang tidak ada nabi dan tidak ada rasul yang datang kepada mereka. Nggak ada hukum. Gitu, soalnya nggak ada dalilnya, Bang, cuma jadi itu berarti bukan kasih, itu hanya pikiran sendiri. Oke, di dalam Alkitab mengatakan begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan. Di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan tentang kasih Allah atau kasih Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, aturan itu bukan bentuk kasih. Semoga para pendengar di sini berpikir lebih luas dan bisa memikir yang selalu mengagung-agungkan Suma, yang pintar dan cerdas. Ya, ternyata ini. Sudahlah. Jadi orang tuamu membesarkan kamu itu tanpa aturan gitu. Aturan saya rasa orang tua yang mencintai dan mengasihi anaknya akan penuh dengan aturan main. Anakku jangan gini ya, anakku jangan gini ya, itu baru dikatakan kasih sayang. Dan anak yang taat kepada perintah orang tuanya akan semakin disayangi dan dicintai oleh orang tua. Begitulah Allah. Makanya ada dikatakan orang soleh. Yesus itu dikatakan orang yang saleh. Orang-orang yang bijak, sidik, orang yang jujur. Nah, berbeda dengan agama kalian, disayangi tapi dihancurkan, dihapuskan semua aturan mainnya. Jadi tidak ada kemudian aturan. Ya, ini disayangi itu diapain? Nggak usah framing. Nah, itu fakta, Bu. Di agama Anda itu sudah nggak ada aturan dari Tuhan, nggak ada lagi. Oke. Sekarang begini ya. Kasih Allah kepada dunia.
Oke, Allah memberi gift atau hadiah kepada manusia dengan menurut versi Alkitab dengan hidup yang kekal, ya. Hidup kekal itu berbeda didapatkan dengan cara apa? Dengan cara apa hidup kekal itu diterima? Ayo. Jangan jualan obat. Sabar. Berbeda dengan ajaran yaitu Allah memberi semua manusia itu masuk ke api neraka jahanam. Enggak ada dalilnya. Justru di dalam kitabmu Markus 9 ayat nomor 49 semua orang Kristen dibakar dalam api neraka. Gimana tuh? Tidak mana ngarang lagi. Aduh, enggak sembuh. Aduh, gimana itu aja ngarang. Aduh, Markus 9 semua orang Kristen dibakar di neraka. Nomor 49. Aduh, gimana ini teman-teman? Oke, Bang Sulma lebih paham dari kitab dari kalian. Oke, sabar. Tersadarkan, buka dulu ayat Al-Quran yang mengatakan semua akan datang api neraka. Karena hanya dua silakan Anda buka. Sabar. Di dalam hadis jelas mengatakan hanya Al-Quran hadis. Loh. Jadi hadis dibuang. Aduh, di dalam hadis jelas mengatakan hanya ada dua golongan yang tidak akan masuk api neraka. Yang pertama, golongan dari pengikut Isa Al-Masih. Yang kedua, golongan yang menyerang India. Karena kamu tidak sempat ikut dengan Isa Al-Masih, silakan kamu serang India. Kenapa kau? Aduh, lucu. Lucu di mana? Ya. Jadi teman-teman mentok. Aduh. Kok dihilang dia? Kok hilang? Loh, hilang juga sih mobil. Apa? Kenapa mental semua ini? Hilang satu-satu. Siapa yang blokir semua? Mana bisa? Ada moderatorku ini, kenapa mereka main-main blok? Aduh, nggak tahu ini masuk di Kemal blok ini. Gimana ini aduh. Siapa yang main-main blok ini? Kalau ngeblok nggak bisa dong, bro. Boleh, moderator bisa ngeblok. Ngekick maksudnya. Aduh. Tadi sempat roboh, bro ya. Aku lagi mandi. Iya. Kenapa? Ngekick bisa, ngeblok nggak bisa. Gak ada sih, rumahnya pun kemana itu? Ada permintaan. Di blok. Sinun udah pergi juga. Iya, nggak tahu ini siapa dari moderator yang ngeblok. Ada moderator saya yang ngeblok, langsung masuk di kolom blok. Saya orang yang paling saya jujur loh. Jadi saya kenapa di blok? Aduh. Baru tadi aku sambil bicara sambil mandi dong. Nggak ada, percuma dia mau baca-baca. Nah, tanya aja tahun dibacanya dan buat siapa, itu aja langsung aja, nggak bisa jawab ya tadi. Terus kemana di ribuan tahun itu buat siapa, ayatnya kemana? Orang libur ambil timeline di sana aja, nggak bisa jawab kayak tadi. Mana ada ini eksistensi Islam, kan nggak ada. Nggak usah capek-capek. Aduh, cabut aja dulu moderator. Nggak bisa jawab deh tadi. Allahku ada dari mana buktinya? Kenapa sih? Gua cabut dulu moderator semua. Gue share moderator dulu.
Enggak, aduh, Farah ini kalau kebanyakan moderator ini kayaknya nggak bisa terkontrol. Saya cabut aja dulu moderator semua. Iya.